Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Engkau telah menuntun kami, menolong kami, dan melimpahkan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hati yang mengerti dan mau taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 dan 2. Tertulis demikian. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Saudara yang dikasih Tuhan, pada usia 7 tahun, Yoas menjadi raja atas kerajaan Israel di sebelah selatan, yang lebih sering disebut dengan kerajaan Yehuda, yang beribu kota di Yerusalem. Karena usianya yang masih sangat muda, seorang imam bernama Yoyada mengajar dia untuk melakukan apa yang perlu dilakukannya selama memerintah, agar sesuai dengan perintah Tuhan. Bimbingan dari Imam Yoyada membuat Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya. Ia mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Hanya kekurangan Yoas adalah ia tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan yang ada pada waktu itu, sehingga bangsa itu masih mempersembahkan korban di sana. Lamanya Yoas memerintah di Yehuda adalah 40 tahun. Masa ini merupakan kurun waktu yang cukup lama bagi seseorang untuk berkuasa sebagai raja. Kalau kita membandingkan dengan masa pemerintahan Daud, masa pemerintahan Yoas mempunyai kurun waktu yang sama. Membaca kitab 1 dan 2 Raja-Raja, kita akan mengetahui bahwa setiap raja mempunyai masa pemerintahan yang berbeda-beda. Ada yang hanya berumur 2 tahun, dan ada yang berpuluh-puluh tahun. Dan ada hal-hal khusus yang dituliskan tentang sikap dan perbuatan setiap raja dalam masa pemerintahannya selama umur hidup mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, apa pesan yang kita dapatkan dari ayat-ayat ini? Yang pertama adalah, untuk segala sesuatu ada saatnya. Tertulis di ayat yang pertama bahwa 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Setiap orang punya masa waktunya di bumi. Pemain bola, atlet, karyawan, direktur, presiden, semuanya punya batasan waktu dalam melakukan tugasnya. Karir, pekerjaan, dan jabatan ada masanya. Kalaupun ada profesi tertentu yang tidak mengenal batas waktu, maka umur hidup menjadi batasannya. Dalam batasan waktu yang kita miliki itu, ingatlah selalu bahwa segala sesuatu ada akhirnya. Maka gunakanlah waktu yang ada dengan bijaksana, setia dan takut akan Tuhan. Kerjakanlah tanggung jawab dengan baik dan benar. Jangan sombong ketika kita ada di atas. Jangan putus asa ketika kita ada di titik terbawah. Jangan biarkan waktu terlewatkan dengan begitu saja secara sia-sia tanpa melakukan kehendak Tuhan. Bertindaklah dalam kairosnya Tuhan. Setialah lakukan tugas kita, dan ingatlah bahwa semuanya ada waktunya. Yang kedua, saudara, lakukanlah apa yang benar selama hidup kita. Di ayat yang kedua tertulis,
Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya. Kita dapat memilih bagaimana menjalani kehidupan ini. Apakah kita mau hidup secara sembarangan, ataukah hidup dalam pimpinan Tuhan? Tuhan melihat apa yang kita buat dalam hidup ini. Dia tahu apakah kita berbuat setia atau berlaku serong. Marilah saudara, jalani hidup kita secara benar dan berkenan dalam pandangan Tuhan. Yang ketiga, saudara, tinggalkanlah teladan yang baik. Kehidupan Yoas sebagai raja tercatat dan diingat dalam sejarah. Kehidupan setiap orang pasti akan meninggalkan jejak. Teknologi informasi sekarang ini memungkinkan berbagai hal tercatat secara digital. Sejarah kehidupan seseorang di masa lampau dengan mudah kita dapat baca dari berbagai sumber melalui internet. Tinggalkanlah teladan yang baik dan nama yang harum yang memuliakan nama Tuhan. Mazmur 112 ayat 6 bagian B mengatakan, orang benar akan diingat selama-lamanya. Dan Amsal 22 ayat yang pertama berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, lakukanlah yang benar selama hidup kita. Kerjakanlah dengan setia apa yang baik di mata Tuhan. Biarlah kehidupan kita senantiasa memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca, dan kami renungkan pada saat ini. Kami mengerti ya Tuhan, bahwa untuk segala sesuatu ada saatnya. Dan karena itu, dalam batasan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, ajar kami untuk selalu mengingat, untuk melakukan segala sesuatu dengan hati yang bijaksana, setia dan takut akan Tuhan. Bimbing kami untuk melakukan apa yang benar selama hidup kami di bumi ini, sehingga kehidupan kami membawa nama yang harum, memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau selama ini kami bersikap yang tidak benar, kami tidak mempedulikan Tuhan, kami tidak hidup seturut perintah-Mu, ampuni kami dan ubahkan kami. Kami mau hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang membimbing dan membentuk kami untuk semakin mengasihi dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam penderitaan, dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, berikan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu menolong kami, memberikan kami kemenangan, dan memenuhi kami dengan damai sejahtera, serta sukacita dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.